Halo Spot Traveler, saat ini gue lagi ada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, episode kali ini gue akan ajak kalian untuk berwisata sekaligus berolahraga di Magelang. By the way, Spot Traveler, ada yang tahu nggak nih kira-kira kita akan explore apa aja di Magelang, Jawa Tengah? Yowes, ikuti perjalanan saya di Twin Van Java. Let's go! Hai Spot Traveler, gimana kabarnya? Wah, senang banget nih. Anggi DJ hadir kembali dan kali ini saya udah sampai di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Borobudur. By the way, saya akan ajak Anda untuk melihat seperti apa sih potensi pariwisata, keindahan alam, dan juga kuliner dari kota ini. Dan kita akan menyusuri Sungai Elok sepanjang 12,5 km untuk menaiki rafting boat dan arung jeram di sana. Let's go! Nah, Spot Traveler, kalau kamu mendengar kata Magelang, pasti langsung tertuju dengan cagar budaya yang sangat mendunia. Yes, betul banget, Candi Borobudur. Karena Magelang memiliki salah satu dari 7 keajaiban dunia. FYI, for your information nih, Spot Traveler, selain Candi Borobudur yang memang sudah mendunia, Magelang juga memiliki candi lainnya yang gak kalah bagus dan menyimpan cerita historikal yang sangat mendalam. Seperti Candi Mendut dan Candi Pawon. Selain itu, ternyata memang Magelang juga menawarkan berbagai jenis destinasi wisata dengan keindahan alam maupun tempat yang bersejarah. Nah, Spot Traveler, Magelang adalah sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang dikelilingi oleh beberapa gunung seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Sindoro Sumbing, Andong, dan Gunung Menoreh. Jika melihat kondisi geografis tersebut, membuat Magelang memiliki cuaca yang cukup sejuk dan sumber daya alam yang sangat kaya. Sehingga kota ini menjadikan objek wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi. Magelang juga terkenal dengan pembuatan kerajinan tangan yang terbuat dari batu alam. Nah, salah satunya pembuatan alat dapur seperti cobek dan juga berbagai macam interior kebutuhan rumah tangga. Spot Traveler, di Magelang, Jawa Tengah ini bukan hanya memiliki kawasan dan juga alam yang sangat indah, tapi juga di sini terdapat para pengrajin batu yang sudah memproduksi berbagai macam bentuk keunikan batu dari yang sederhana sampai dengan kebutuhan interior untuk rumah. Pengen tahu seperti apa bentuknya? Kita masuk ke dalam. Ternyata memang hasil karya pengrajin batu di Magelang ini sangat unik sekali. Mulai dari cobek untuk urusan dapur sampai dengan interior untuk urusan rumah. Nah, saya jadi penasaran pengen lihat seperti apa sih proses para pengrajin batu di Magelang, Jawa Tengah. Ayo kita jalan. Ya, Spot Traveler, kali ini saya sudah sampai di tempat para pengrajin batu. Nah, ini adalah batu-batu yang memang awalnya bentuknya bongkahan seperti ini, lalu batu ini akan diolah dengan berbagai macam bentuk oleh para pengrajin yang ada di sebelah kiri saya. Yuk kita ke sana. Halo Pak. Wah, maaf nih saya ganggu. Ya. Saya ganggu waktu sebentar ya Pak ya. Ya. Ini lagi bikin apa nih Pak? Bikin tumpang. Ya. Biasanya untuk buat satu rumpang atau cobek itu berapa lama prosesnya Pak? Ya berarti yang 5 sampai 8 menit. 5 sampai 8 menit. Berarti dalam satu hari Bapak sendiri bisa bikin berapa rumpang nih? Ya ini tergantung bahannya Pak. Berapa bawa gunanya. Oh, nah ini kan di depan ini banyak batu nih Pak. Batu itu dapat dari mana Pak? Itu dari teman mati nago
Itu kan jadi model juga dikeliling sampai manual. Oh, jadi dia memang beberapa treatment ya. Ya, Selain pakai mesin juga pakai tenaga manusia ya Pak. ya untuk membentuknya begitu. Ya. Nah ini apakah ada ukuran khusus atau seperti apa Pak? Kalau ini ada ukuran khusus, kalau itu yang menit khususnya. Kalau setiap lumpang atau setiap cobek yang kita ambil contoh untuk ukuran yang 10 cm begitu, berapa harganya Pak? Ya itu harganya 10 ribuan. 10 ribuan. Ya, oke. Itu yang udah bisa full. Yang sudah masuk siap buat dijual Iya. ya. Mantap lah kalau begitu. Siap. Terima kasih banyak Pak. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas. Oh, iya. Saya sambil muter dulu. Ya. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Selain terkenal dengan cagar budaya dan keindahan alamnya, rasanya belum lengkap kalau kita sudah berkunjung ke Magelang tanpa mencicipi beberapa kuliner yang ada di kawasan ini. Kali ini gue akan ajak kalian untuk coba kupat tahu. Pernah dengar nggak nih? Oke, kita coba ya dan kita review gimana sih rasanya kupat tahu dari Magelang, Jawa Tengah. Hai, Spot Traveler. Saya masih berada di Magelang, Jawa Tengah, dan kita rasanya tidak lengkap kalau mengeksplor suatu tempat belum mencobai kuliner dari kota ini. Kita akan coba kuliner namanya kupat tahu. Biasanya kan kalau ketupat kita makan atau kita temui saat lebaran, tapi di sini di Warung Pelopor ada ketupat tahu. Gimana sih rasa sensasi ketupat tahu di Warung Pelopor? Let's go. Kita mau cobain ketupat tahu atau kupat tahu yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Kita tungguin ya. Udah belum Kak? Oh udah selesai, mantap. Terima kasih. So sexy. Gak lengkap banget kalau kita sudah sampai ke suatu tempat dan kita belum mencoba salah satu kulinernya. Nah ini dia kupat tahu pelopor yang ada di Jawa Tengah, Magelang. Kita review sedikit ya. Nah di sini di dalam ketupat ini tuh ada telur goreng, kemudian ada sayur-sayuran, and of course di dalamnya juga ada ini nih ketupat. Nah, kalau masyarakat sini nyebutnya kupat ya. Kemudian di sini tuh di dalamnya tuh ada tahu juga, ada sambal kalau suka pedas. Nah, ini dia. Bagian inti dari kupat tahu ini adalah ada ketupatnya. Mostly, kupat tahu ini sama seperti kupat biasa. Beras yang dimasukin ke dalam ketupat, kemudian dikukus. Tapi yang bikin beda adalah di atasnya ada sayuran, kuahnya, ada kuah kacang. Dan taste-nya agak sedikit manis. Kalau suka pedas, tinggal ditambahin cabai. Kita aduk dulu ya. Nah, buat kamu yang suka kecambah, di dalam kupat ini ternyata banyak sayur-sayurannya. Salah satunya adalah kecambah.
Amunisi sudah terisi dengan full, perut sudah kenyang, terisi dengan kupat tahu dari Magelang, Jawa Tengah. Oke, nah selanjutnya gue akan ajak kalian untuk melanjutkan perjalanan. Destinasi berikutnya adalah arena outbound. Kira-kira seseru apakah outbound kita kali ini? Let's go! Baru dimulai outbound pagi ini, seru banget. Mantap Mas Al. Gimana persiapan sebelum drafting? Kita outbound dulu. Gimana persiapannya pagi ini? Ya ini udah semangat biar peregangan otot habis itu waktu rafting biar nggak kram. Mantap, pegangan dulu lah ya, pemanasan. Ini untuk Mas Al sendiri pertama kali untuk rafting dan outbound atau gimana nih Mas? Nah, kita udah 3 kali di sini ya. Udah 3 kali. Ini, sungai yang ketiga, yang lainnya sebelumnya di Bandung sama di Jawa Timur. Oke, artinya di Sungai Elo ini pertama kali ya? Pertama kali. Oke, ini kan panjangnya cukup panjang nih Mas Al, 12,5 km ya. Ya. Mungkin kita akan tempuh dengan jarak tempuh kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Ya. Apa yang menjadi excited buat Mas Al? Ya mungkin karena belum pernah di sini jadi penasaran sama ininya ya, apa arus jeramnya gitu. Ya, sama arung jeramnya ya. Oke. Sama venue-nya juga begitu ya. Oke. Kalau dibedakan dari beberapa tempat yang lain, apa yang menjadi pembeda? Ya mungkin kalau di sini kayaknya lebih Panjang waktunya. lebih panjang kan, 12 kilo ya. 12 kilo? Oke. Kalau yang lain kan sekitar 5-6 kilo, jadi mungkin secara durasi nggak selama di sini. Baik. Nah, tentu saja waktu yang cukup panjang, jarak yang cukup panjang ini memang betul-betul membutuhkan fisik yang harus siap Ya, gitu ya. Kita lagi ngumpulin semangat pagi hari ini di belakang, lagi outbound, lagi siap-siap pemanasan biar panas ya kan. Oke. Kalau Mas Al sendiri persiapannya apa aja nih Mas, selain fisik? Tidur yang cukup, sarapan, udah itu aja. Tidur yang cukup, sarapan, sama kasih sayang lah ya. Iya, asik. Mantap. Oke. Siap, kalau gitu kita mau siap-siap outbound, terus kita lanjut turun ke air untuk Oke, rafting. siap. Mantap. Oh. Good luck. Spot Traveler, outbound ini merupakan salah satu dari rangkaian wisata yang bisa didapatkan sebelum memulai olahraga menyusuri Sungai Elo dengan menggunakan rafting atau arung jeram. Yuk kita ikuti keseruan outbound kali ini. Rafting Sungai Elo, Spot Traveler. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Selain cagar budaya, kerajinan lokal dan destinasi kuliner, Magelang juga memiliki kekayaan alam seperti Sungai Elo
yang ternyata sudah sejak lama dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuka lahan wisata Arung Jeram. Sungai yang memiliki panjang sekitar 15 km ini mengalir indah dari lereng Gunung Merapi hingga bermuara ke Sungai Progo. Nah, salah satu operator Arung Jeram yang sudah lama berkecimpung di olahraga ini adalah Pak Nur Riana atau akrab dengan sapaan Pak Nur. Kita ngobrol yuk sama Pak Nur. Wah, halo Pak Nur. Akhirnya kita ketemu ya Pak Nur. Bisa ketemu. Wah, terima kasih banyak Pak Nur. Nah, Pak Nur ini kan salah seorang yang juga memiliki dunia usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Pak Nur memulai rafting di Sungai Elo ini sejak tahun berapa Pak Nur? Oh, mulai tahun 2004. 2004, artinya sampai sekarang sudah hampir 19 tahun. Woi, Ya. tepatnya tanggal berapa? Masih ingat nggak Pak Nur? Waduh, kalau tanggalnya lupa ya, udah lama. Sekitar tahun 2004 ya. 2004. Wah, saya juga pengen tahu nih Pak Nur, apa sih sebenarnya yang memotivasi Pak Nur sehingga membuat usaha ataupun juga bisnis yang bergerak di bidang pariwisata? Dari awalnya sebenarnya dulu merupakan suatu impian ya. Impian. Ya, pada waktu SMA ya. Pada waktu SMA itu bermimpi. Sungai ini bisa kedepannya adalah untuk buat wisata. Itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi saya SMA itu sudah membayangkan bagaimana kalau ada perahu yang lewat sini. Karena waktu zaman SMP saya sudah masih pakai ini dari pohon pisang. Oke. Ya, kita kasih itu menyusuri ya, Sungai tali. Elo ini dengan Pohon menggunakan pisang, ya. gedebong pisang. Ya. Oke. Terus begitu SMA membayangkan bagaimana seandainya sungai ini dilewati oleh perahu. Oh. Nah, dari bayangan itu ternyata bayangan yang impian jadi kenyataan. Ya. Tahun berjalan ya. Nah, terus melihat di mana di Bali ternyata juga ada rafting. Tahun 90 ya di Bali sudah ada rafting. Nah, waktu itu katanya kalau orang rafting itulah olahraga tapi orang mahal, orang kaya. Nah Pak Nur sebagai seorang pembisnis yang juga bergerak di dunia pariwisata tentu memiliki tantangan tersendiri ya dalam memanage bagaimana sih perusahaan ini agar tetap terus berjalan dengan baik. Gimana nih tipsnya Pak Nur? Baik, jadi pasca Covid kemarin memang kendala orang berbisnis, apalagi dunia pariwisata ya. Dunia pariwisata itu ya pertama, kalau negara tidak aman, berarti pastilah akan turun. Kedua, kendalanya kalau ada bencana, pasti akan turun juga untuk para tamu wisatawan. Seperti contoh Covid kemarin, berarti turun. Bagaimana tantangan ini bisa kita hadapi? Karena kita harus tetap bisa bertahan. Ya. Nah, ini yang kita lakukan di sini adalah kita bagaimana berupaya pertama memberikan semangat motivasi ke karyawan dulu. Walaupun itu ada suatu kendala, tapi anggap aja itu kendala paling cuma berapa lama. Kita harus bangkit dan segera untuk kembali pulih. Baik. Karena apa? Masa depan di sana yang menunggu masih banyak lagi. Ya. Pak Nur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Nur terus memberikan inspirasi bagi banyak orang. Ya. Dan juga jasa yang Pak Nur jual, yang ditawarkan oleh Bali Paradise ini. Ya. Memikat banyak hati para pemirsa. Amin. Dan juga tentu bermanfaat bagi banyak orang. Terima Kita kasih. akan cobain main rafting, boleh ya? Boleh. Siap. Ya. Ayo Pak Nur, kita Coba jalan. main rafting di Sungai Elo. Mantap, kita akan rafting di Sungai Elo. Seperti apa serunya? Let's go. Ayo Pak Nur. Mari. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI.
Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan operator arung jeram, nah sekarang saatnya saya akan ajak spot traveler untuk ikut merasakan sensasi berarung jeram di Sungai Elo Magelang, Jawa Tengah. Sungai ini memang menjadi destinasi para wisatawan yang ingin mencoba arung jeram saat berkunjung ke Magelang. Karena memiliki arus yang variatif dan jeram yang tidak terlalu ekstrim. Pengen tahu dong gimana keseruannya kita menyusuri Sungai Elo? Let's go! Kita akan langsung menyusuri Sungai Elo dengan rafting arung jeram. Halo, wes, selamat pagi. Oh, ada yang jatuh nih. Iya. Lagi beres-beres nih, Mas? Iya, lagi benerin ini. biar rapi. Mantap. Yes, kita sekarang udah sampai di starting point Sungai Elo di Magelang dan sebentar lagi kita bakal terjun ke sungai. Itu Sungai ada Elo. venue arung jeramnya, namanya Sungai Elo, dan kurang lebih nanti kita akan jalan dan juga menyusuri sungai sepanjang 12 km. 12 km dan ini mungkin jarak tempuhnya sekitar 2,5 jam ya? Ya, 2 jam setengah. Mantap, tapi Ya. kita harus pakai dulu life Ya, jacket dan kita juga sejumlah peralatan Peralatan pengamanan. pelampung dulu, kita pakai pelampung. Ini dia. Kita pakai pelampung ya. Panjang, jadi kita harus detail, jangan lupa dikencengin biar nyaman selama perjalanan. Oke, nah dipastikan lagi juga untuk aspek keamanan untuk melindungi kepala. Ini kita tahu nanti medannya akan ada air yang deras, kemudian juga ada arus yang deras, banyak bebatuan. Jadi dipastikan helmnya ini untuk melindungi bagian kepala kita. Nah, ini gayung. Ini dayungnya. Yo, dayung. Wuhuu. Dayung kiri. Gitu ya kan. Simulasi lah gitu. Yoi. Iya. Perahu karetnya, rafting bootnya udah siap turun? Udah siap tuh di Oke. sungai. Oke, let's go. Ayo Mas. Itu Kayu dong, nih kayu dong. Kita akan segera menyusuri Sungai Elo di Magelang, Jawa Timur. Seseru apa perjalanan arung jeram pagi hari ini? Ikutin yuk. Sekarang kita sudah mulai jalan menyusuri Sungai Elo, tapi ini jalannya harus dari mundur. Ya, biar nabrak Mas. Ya. Oke. Baru dimulai perjalanan arung jeram pagi ini, saya udah jatuh. Seru banget sih. Karena memang cuacanya cukup cerah dan cukup panas, memang suasana alamnya kerasa banget. Dan para pecinta alam yang menyukai olahraga air atau rafting boot ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk venue yang cakep banget dah. Bayangkan ya, 12 km lebih kita akan tempuh dalam jarak waktu 2,5 jam sampai 3 jam lah, atau 2 jam gitu ya. Kita akan coba lihat dan kita akan ukur waktunya. Di Sungai Elo, Jawa Tengah. Ini ada jembatan. Kalau kita teriak, oh traveler! Suaranya mantul coy. Jalan mundur, mengayun mundur. Itu masih kecil aja. Itu masih kecil. Mas Agus, sambil mendayung kita ngobrol ya. Ini panjang sungainya
berapa nih Mas? 12,5 kilometer. 12,5 km. Ya, durasi waktu 2-2,5 jam. Oke, karena nanti kita akan berhenti di rest Ya, area jarak tempuh 10 km. 10 km. Mas, tadi kan saya bilang ternyata sepanjang sungai ini tuh banyak pohon elo ya. Ya, Makanya sungai ini dinamakan Sungai Elo. Elo. Buah ataupun juga pohon Sungai Elo itu hanya tumbuh di sini, Mas. iya. Tapi yang di Kalimantan juga banyak. Kalau di Kalimantan buahnya malah bisa dibuat rujak katanya. Oke, bisa dimakan ya. Iya, bisa. Kalau di sini jarang dikonsumsi. Oke, nah kalau para peminat yang main rafting di sini tuh dari mana aja, Mas? Dari luar negeri pun ada, Mas. Dari mancanegara ada. Turis-turis itu banyak. Oke. Dari Indonesia ataupun dari negeri Iya, ada gitu ada ya. banyak. Karena di sini areanya boleh berenang, saya pengen nyebur, mencoba sensasi berenang di Sungai Elo. Siap ya? Kaki dulu lah, kaki dulu. Ya, utamakan kaki. Sampai depan sini. Tarik ke bawah ya, Mas. Jangan sampai lepas. Hitungan ketiga siap. Tuh, 2, 1, 2, 3. Mantap. Nah, karena semua udah basah dari atas ke bawah, sekarang kita siap main air. Ada yang belum basah sih sebenarnya di racing ini. Kita main. Gak adil kalau main air yang basah cuma satu, tuh gak adil. 2,5 jam, 12,5 km mengarungi Sungai Elo, Jawa Tengah. Mantap. Nah, traveler sudah puas rasanya mengarungi dan juga mengikuti Sungai Elo di Jawa Tengah ini. Panjangnya 12,5 km, kita tempuh dengan jarak waktu 2,5 jam. Mantap banget buat anak pecinta rafting, wajib banget mencoba venue yang ada di sini. Jangan lupa ya, tunggu saya selanjutnya untuk mengeksplor kota Anda hanya di Spot Traveler.